Halo teman-teman, perkenalkan saya Indah Hayudia Lestari dengan nomor induk mahasiswa 021180054, mahasiswa D3 Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pembuatan etil asetat. Latar belakang pembuatan etil asetat. Etil asetat merupakan salah satu jenis pelarut yang memiliki rumus CH3COO-C2H5. Senyawa ini banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan, seperti industri cat dan thinner, industri lem dan tinta, pelapis aluminium foil, bidang farmasi, pemberi aroma dan rasa, serta pelapis kertas dan film. Selanjutnya ada tujuan pembuatan etil asetat, yaitu yang pertama, mengetahui proses pembuatan etil asetat, mempelajari pengaruh konsentrasi katalisator asam sulfat, mengetahui pengaruh suhu. Dasar teori. Sebelum kita membuat larutan etil asetat, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui reaksi-reaksi yang terlibat. Reaksi yang terlibat ada esterifikasi, yaitu reaksi pembuatan ester di mana alkohol bereaksi dengan asam karboksilat membentuk ester dan air. Ester asam karboksilat adalah suatu senyawa yang mengandung gugus CO2R dan R dapat berbentuk alkil maupun aril. Esterifikasi berkatalis asam dan merupakan reaksi yang reversibel. Selanjutnya ada reflux. Reflux adalah salah satu metode dalam ilmu kimia untuk mensintesis suatu senyawa, baik organik maupun anorganik. Prinsip dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor, sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke bawah reaksi, sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Selanjutnya ada distilasi atau penyulingan, adalah proses pemisahan komponen dari suatu campuran yang berupa larutan cair-cair. Komponen-komponen tersebut akan dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Untuk melakukan proses pembuatan esterifikasi, diperlukan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, asam asetat. Yang kedua, asam sulfat. Yang ketiga, etanol. Yang keempat, natrium karbonat. Yang kelima, kalsium klorida. Yang keenam, magnesium sulfat. Adapun alat yang diperlukan dalam pembuatan etil asetat adalah satu set alat reflux, satu set alat destilasi, gelas ukur, pipet ukur, pipet tetes, corong pemisah, gelas beker, timbangan, dan pH meter. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memasukkan bahan dan batu didih ke dalam labu leher 3. Bahan-bahannya ada asam asetat, etanol, asam sulfat, dan selanjutnya melakukan proses reflux selama 1 hingga 1,5 jam pada suhu 70 derajat Celcius. Yang keempat, mendinginkan hasil reflux.
Yang kelima, melakukan proses destilasi pada suhu 70 derajat Celcius hingga tetes terakhir destilat, yaitu sekitar setengah hingga 1 jam. Yang keenam, menetralisir destilat dengan natrium karbonat 5%, soda as, lalu mengaduk dan mengecek pH-nya. Yang ketujuh, memindahkan ke dalam corong pemisah dan ester dipisahkan dengan menambahkan larutan CaCl2. Yang kedelapan adalah mengambil lapisan ester dan dimurnikan dengan menambahkan MgSO4 lalu mengaduknya. Dan yang terakhir, mencatat hasil percobaan, volume, berat jenis, warna, dan bau. Selanjutnya adalah pembahasan. Esterifikasi merupakan proses pembuatan ester dengan mereaksikan asam karboksilat dan alkohol. Pada proses pembuatan etil asetat digunakan asam asetat atau asam etanoat dengan etanol. Pada proses pembuatan etil asetat menggunakan suhu pemanas sebesar 70 derajat Celcius pada proses reflux dan proses destilasi. Hal ini dilakukan karena ester atau etil asetat memiliki titik didih 77 derajat Celcius dan air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Dengan begitu, bahan yang titik didihnya lebih rendah yaitu ester atau etil asetat dapat mendidih dan menguap terlebih dahulu dibandingkan dengan air, sehingga ester atau etil asetat dapat terpisah dari air. Batu didih berfungsi untuk meratakan panas sehingga panas yang terjadi secara homogen pada seluruh bagian larutan. Pori-pori dalam batu didih akan membantu penangkapan udara pada larutan dan melepaskannya ke permukaan larutan. Ini akan menyebabkan timbulnya gelembung-gelembung kecil pada batu didih. Tanpa batu didih, maka larutan yang dipanaskan akan menjadi superheated pada bagian tertentu saja, sehingga akan menimbulkan letupan atau bahkan ledakan. Penambahan natrium karbonat ini berfungsi untuk menetralkan hasil destilat yang dihasilkan. Penetralan diperlukan agar sifat larutan benar bersifat netral. Hal ini dikarenakan dimungkinkan masih adanya sifat keasaman yang dibawa oleh asam asetat. Sehingga, untuk memastikan bahwa larutan yang dihasilkan bersifat netral, maka diberi beberapa tetes. Penambahan CaCl2 bertujuan untuk memisahkan senyawa etil asetat yang didinginkan dengan pengotor-pengotor yang masih ada dari pelarutnya. Sehingga penambahan larutan ini akan membuat ion Ca2+ dapat menarik ion-ion karbonat yang ditambahkan sebelumnya dan membentuk garam CaCl2 dan CaCO3. Menambahkan MgSO4 ini bertujuan untuk mengikat sisa-sisa air yang masih terkandung dalam senyawa etil asetat yang diinginkan. Kemudian, senyawa etil asetat yang sudah murni akan dihasilkan dan lalu dituangkan ke gelas ukur untuk dihitung besarnya volume dan beratnya. Jadi, sekarang sifat etil asetat merupakan cairan tidak berwarna, volatil atau mudah menguap, tidak beracun, tidak higroskopis. Dalam pembuatan etil asetat adalah yang pertama suhu, perbandingan zat reaksi, pencampur, katalis, dan waktu reaksi. Selanjutnya ada kesimpulan. Etil asetat dapat dibuat dengan reaksi esterifikasi antara asam asetat atau CH3COOH dan dengan etanol atau C2H5OH dengan bantuan katalis asam sulfat H2SO4.
Reaksi yang terjadi antara asam sulfat pekat atau katalis dengan air H2O akan menyebabkan naiknya suhu reaksi. Semakin tinggi suhu reaksi, maka semakin banyak molekul yang memiliki tenaga besar, sehingga laju reaksi semakin cepat. Sekian video pembuatan etilasetat dan terima kasih.